Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita kembali diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 5 Agustus 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 4. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kasih dan penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau boleh memampukan kami untuk bersama-sama menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk menyelami kebenaran firman Tuhan. Karena kami adalah manusia yang rapuh, penuh dengan dosa, dan penuh dengan kelemahan jikalau Tuhan jauh daripada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin. Dari pembacaan kita diberikan satu tema, yaitu ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan kita, katang pakul lianta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam hidup kita ada horizon yang menjadi batas bagi kita untuk bertindak, merasa, dan berpikir. Ketidakmampuan orang untuk memahami batas-batas dirinya menjadikan dia keterlaluan, tidak tahu diri. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam dunia ini, sebenarnya masalah hidup manusia adalah kegagalannya memahami dan menghidupi horizon yang telah ditentukan baginya. Sang Nabi menyatakan ucapan celaka ini kepada para pemimpin dan hakim-hakim Yehuda. Ucapan celaka itu menunjukkan rancangan khusus yang dengannya Allah mendatangkan pasukan Asyur kepada mereka untuk menghukum semua para penegak hukum mereka yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan di depan hukum. Mereka sungguh gagal memahami dan menghidupi maksud-maksud Tuhan untuk bertindak adil terhadap perkara-perkara, bukan malah memutarbalikkan hukum yang adil. Kepada mereka, Sang Nabi menyampaikan ucapan celaka ini sebelum ia membicarakan penghiburan kepada umat Allah sendiri. Di dalam kehidupan kita menyadari bahwa selalu ada kerapuhan dalam memahami kehendak dan perintah Tuhan. Juga terkadang kita tahu, namun kita tidak mampu untuk tetap tegak berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab kalau Tuhan bertindak menghukum kita, apakah kita mampu mengalaminya?
kita sadar di mana oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa dalam kelemahan dan kerapuhan ada Roh Tuhan yang menopang dan meneguhkan kita untuk mengatakan kebenaran yang memang benar dan iya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah menyadari bahwa kami rapuh dalam memahami kehendak-Mu. Jikalaupun kami tahu, namun kami tidak mampu untuk tetap berpegang pada perintah-Mu. Ketidakmampuan ini menyadarkan kami bahwa hanya oleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Roh Tuhan yang akan menopang kami di dalam segala kelemahan kami untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Tuhan topang kuatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Yang dalam usia lanjut, ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memelihara mereka di dalam kasih Tuhan. Kami yang sementara menuntut ilmu, Tuhan beri hikmat, semangat bagi kami, bahwa Tuhan sungguh merancangkan masa depan yang lebih baik bagi kami semua. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang mencari jodoh juga Tuhan berkati, agar mereka bisa mendapatkan yang sepadan dengan mereka, yang terbaik menurut Tuhan bagi mereka. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami, Tuhan senantiasa berkati kami, beri hikmat kesehatan bagi kami. Biarlah kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang akan memampukan kami, dan Roh Kudus yang akan membimbing dan menyertai kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih kebersamaan kita pagi ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya oleh firman Tuhan kita dimampukan, dikuatkan menjalani kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan.